Oke guys, welcome to vlog. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih nonton channel gua dari dulu sampai sekarang dan masih subscribe channel gua dari dulu sampai sekarang, gua ucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian. Karena tanpa support kalian, mungkin gua nggak bakalan bisa berkembang. Dan gua ucapin selamat datang buat yang baru datang. Hey there. Gua ucapin ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nonton sampai habis juga. Ucapin terima kasih kalau misalkan kalian udah subscribe. Gue tunggu ya beberapa detik buat kalian subscribe dulu. 1. Oke. Kalian udah subscribe channel gua ucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Oke guys, jadi di sini gua pengen cerita sedikit tentang keluarga besar Vespa itu kayak gimana gitu. Oke, jadi gue mau ngejelasin sama kalian. Anak Vespa tuh beda menurut saya. Jadi gini guys, gue pengen jelasin bahwa keluarga besar Vespa itu sangat menginspirasi banget buat motor-motor yang lain. Jadi gini guys, Vespa itu punya keistimewaan. Vespa itu solidasinya tinggi, berkeluarga, semua dari Vespa semua. Misalnya kalian gak kenal sama orang itu, tapi dia pakai Vespa, kalian termasuk saudara. Terus saling sapa ketika kalian bertemu, kalian saling membantu. Kalau misalkan kalian trouble, ada Vespa yang lain pasti akan dibantu guys. Kalau misalkan mereka nggak rusuh, ya gak terburu-buru, pasti mereka bakalan bantu kalau misalkan mereka dalam keadaan jongjon atau santuy. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen tahu, gua itu juga sama pecinta Vespa. Gua masuk dunia Vespa tahun 2016 pas gue pengen masuk SMA. So kenapa gue pengen beli Vespa sedangkan orang tua gue nawarin motor yang lain seperti motor Beat kayak gitu ya, yang lain pokoknya, tapi gue malah milih Vespa. So alasan pertama gue milih Vespa, yang sebelumnya kan gue nggak tahu nih kalau Vespa ini punya solidaritas tinggi, saling sapa, banyak acara-acara kayak gitu. Gue sebelumnya nggak tahu pas waktu beli Vespa. Yang gue tahu, yang gue inginkan kenapa gue beli Vespa, pertama bentuknya yang menurut gue agak berseni juga, aneh juga gitu ya pokoknya. Yang itu yang gue senang. Iya. Terus gue berpikir kalau naik Vespa itu beda dari yang lain, poanku batur gitunya. Jadi Vespa itu aneh lah ya. Wah pokoknya mah gue senang jadi anak Vespa. Dan gue berpikir juga kalau naik Vespa itu banyak cewek. Karena gue lihat waktu itu sebelum gue punya Vespa, ada sekumpulan anak Vespa pada pacaran semua. Dan itu gue berharap kalau gue punya Vespa pasti gue bakalan punya cewek gitu. Banyak juga cewek yang suka motor-motor klasik. Gila ampun pikiran gua. Oke. Aku retakkan ginjal kau. Ketawa sendiri. Oke guys, gue jangan bahas pacaran dulu. Kita bahasnya ke hal yang lebih baik aja dan memperdidik. Amazing. Guys, jadi di sini gua pengen cerita. Di sini ada yang lagi viral banget di dunia pervespaan. Oke, gue sangat-sangat ngerasa bangga banget jadi anak Vespa. Gue pengen banget masuk ke keluarga besar Mapskut, cuman gue nggak tahu gimana caranya. Nah, karena gue nggak bisa gimana ya, nggak sering main kesana kemari juga. Gue masuk dunia pervespaan itu cuman ikut bengkel-bengkel aja, motorcycle racing, dan gua belajar banyak tentang Vespa, tentang dari barang onderdil, orsinil lokal, dalaman Vespa, luaran Vespa, semuanya gua belajar dari bengkel Mantek Scooter Racing, dan gua tahu semua isi Vespa. Tapi gua tahu semua klub-klubnya dari mulai SOG, SIG, PAC,
Mungkin yang lebih besarnya itu ya, ada Stuck juga, Jambore. Wah, pokoknya mah banyak banget, cuman gua nggak bisa sebutin satu-satu. Dan gua mah independen, nggak ikut apa-apa. Dan yang penting saudara gua banyak. Gitu aja pikirnya gua. Oke, jadi di sini gua pengen ceritain yang viral itu di YouTube-nya keluarga besar Mabs Good. Kakak hebat-hebat. Thank you kakak, mantap. Menginspirasi gua banget dan belajar banyak dari keluarga besar Mabs Good. Jadi keluarga besar Mabs Good ini gak sengaja ketemu sama seseorang atau beliau yang gua sebut namanya ya, Bapak Hussein ini, yang trouble di puncak Bogor kalau nggak salah ya, di puncak Bogor. Dan kebetulan Mabs Good lewat, ketemulah dan Mabs Good bantu. Dan itu menjadi viral gitu sama Mabs Good. Coba kita lihat di YouTube-nya Mabs Good. Gue pengen lihat di YouTube-nya Mabs Good. Nah, karena tadi barusan gue lihatnya di YouTube Mabs Good. Oke, kita lihat guys. Kita lihat. Nah, ini nih. Nama YouTube-nya Mabs Good. Pakai besar semua ya. Stabil gitu. Oke, ini istrinya Bapak Hussein. Depan jadi yang pas Ih, gitu kan. gila ini. Oke guys, jadi ini tuh motornya Bapak Hussein dan bannya ternyata habis, gila. Kalau beli kampas beli apa gitu. Mm-mm. Lu belum ada rezekinya gitu. Kadang-kadang oli juga ya pakai yang Ini Vespa bekas TV. gitu yang minta. Yang Bapak Hussein itu Vespa PSTP. Vespa PSTP yang anak Vespa pasti tahu lah. Di bengkel. Ya, makanya Oke. motornya kan Keluarga kadang-kadang besar Mabs Good membantu guys. Tuh. ya mudah-mudahan Ini Bapak ya Hussein-nya. Bapak dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Ya bisa istilahnya Coba buat kita keluarga. lihat lagi. Kamu gok mulu. Ini Bapak Ya, Hussein pakai mudah-mudahan motor ya dengan Bapak roda kerjaan yang kayak gini. Oke, baik, joknya. gitu. Oke. Itu kalian lihat nggak rodanya guys? ya bisa istilahnya buat keluarga. Rodanya ngegeol, anjir gila. Ini nggak tahu dari mana. Cikarang nggak tahu di mana ah. Ini di Bogor, nggak tahu udah dari mana. Pokoknya Bapak Hussein ekstrim banget Bapak. Kebutuhan keluarga. Oh, ini Bisa rumah pengen Bapak punya Hussein. tempat tinggal yang layak lah buat anak-anak gitu. Kayak ibu. Kalau hujan bocor ini sini kalau hujan. Yang gimana lagi ya? Bapak Hussein-nya. Ya istilahnya takdir Oh, jadi ini dari aduh Allah itu sendiri. toilet. Ini ya mau gimana lagi gitu. Yang penting kita berusaha. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan lebih baik Oh, daripada ini kita. anaknya ini ada yang kecil, Hanya saya ada pengen yang anak-anak sedang, saya ada yang dewasa. ininya Ini yang seenggaknya lumayan, ini paling kecilnya lulus mungkin. SMA lah gitu ya. Oke, biar ini biar istilahnya kedepannya lebih baik. Kalau biasanya kalau udah dapat ada rezekinya gitu paling 3 hari pulang gitu, kalau belum dapat sampai 10 hari belum Oke, pulang. jadi Bapak Hussein ini adalah sosok ayah dari sebuah keluarga. Bapak Hussein ini sosok ayah yang paling hebat menurut gua karena dia bekerja keras, kata si ibu, untuk cari nafkah. Gak tahu dari kemana aja, entah Katanya dari yang di rumah cari nafkah pakai istilahnya Vespa cemas guys. gitu, jam berapa gitu di jalan Cemas. gitu. Makanya saya suka khawatir di jalan gitu, namanya orang udah tua karena ya enggak. Oke, iklan. Fisik enggak seperti dulu lagi gitu, nggak khawatir di jalan. Oke, ini ada kata-kata lagi asik-asik reading. Lihat bapak-bapak mogok dari cuma satu Vespa yang nolong jadi nambah 5 orang lewat pada berhenti nolong. Tuh. Ini guys, kalian harus tahu buat kalian yang bukan anak Vespa dan gak tahu tentang Vespa dan pengen beli Vespa ini nih, keistimewaan Vespa ini. Kalian harus tahu guys, kalau Vespa itu ya gini nih, saling tolong menolong, solidaritasnya tinggi. Bapak ini cerita tadi abis kasih oli campur bekas yang udah hitam karena udah nggak punya oli samping. Terus nggak lama motornya mati di puncak. Oke, jadi permasalahan Bapak Hussein ini adalah jadi motornya tuh dia tuh nggak punya oli samping, terus ngisi bensin tapi nggak punya oli samping. Alhasil dia kasih oli oli bekas, oli campur bekas yang udah hitam buat motornya dan langsung mogok lah di puncak. Oke. Bapak
Yang 10.000 aja pak, gak oli samping nggak apa-apa kok, yang penting pakai oli samping aja pak. Yang 10.000 aja nggak apa-apa, itu yang katak itu pak. Ada kan gas oli namanya. Mungkin ini juga udah takdir ya, gua nggak tahu ya. Kerja keras keluarga besar Mamskut. Apinya ada bagus tapi susah hidup, karburatornya udah pada selek, drat spare buka cuman dicabut, gak pakai diputer. Oke, jadi drat supplier dari karbu Bapak Husen ini ternyata selek guys. Oke, itu menyebabkan banjir emang. Oke, ini ada yang paling aneh. Oke, ini ada yang paling berkreatif dalam ini, kreatif banget bener-bener. Oke, guys. Ini kenapa Bapak Husen harus pakai sebleker 2 kayak gini, Pak? Ini kenapa? Gak tahu permasalahannya, Kak. Menurut gua mah ini permasalahan pasti dari dudukan sebleker. Ini gua yakin. Karena kalau misalkan dudukan sebleker udah masuk ke dalam dan kita nggak punya biaya buat ngelas mungkin ya, pasti akalnya kayak gini. Jadi dipindahin gitu ya. Motornya akhirnya kita ketut bawa ke bengkel. Oke, keluarga besar Mamskut step sampai hidup cina. Oke, jadi alalah aing udah pengen yang ini, yang keluarga besar Mamskut. Oke, ngelag tadi udah lancar. Ini kesalahan gua guys, ampun lur. Padahal ayah kuota mah. Oke. Akhirnya kita setut bawa ke bengkel itu juga, kita paksa bapaknya nggak mau bawa ke bengkel, nggak ada uang, tapi kita yakini kita yang tanggung jawab sampai hidup. Oke guys, jadi ini keistimewaan dari Bapak Husen. Jadi dia tuh nggak mau motornya tuh dibawa ke bengkel karena dia berpikir dia nggak punya uang dan bayarnya kayak gimana. Tapi dari ini Instagram Mamskut ini berkata pasti kita yang tanggung pak katanya, tapi kita yakini cina yang tanggung sampai hidup. Jadi dia yang bayar, yang pasti tanggung sampai hidup guys. Dan keren banget keluarga Mamskut. I love you keluarga Mamskut. Oke, ini ada kata-kata lagi. Gue sering baca karena gue senang membaca. Anjay. Seketika katanya, aku nangis karena bapaknya ngerem pakai kaki kiri dan sendal jepit. Bapaknya bilang remnya nggak pakem di turunan, terjal banget lagi, taruhannya nyawa. Gila guys. Jadi Bapak Husen ini ngerem motor dari, mungkin gak tahu dari mana, dari lokasi sampai puncak Bogor, mungkin dari sampai Mengkel lagi, dia ngerem pakai kaki dan sendalnya sendal jepit, nggak pakai sepatu. Ekstrim banget Bapak. Merinding gue dengarnya. Gila. Itu kaki gimana guys? Oke, terusin aja dulu. Oke. Ketika sibuk, oke, ada kata-kata ini nih. Kita sibuk dengan memodif motor kita berhedon mungkin dengan part gak tahu itu market atau original nos yang harganya makin gila. Sementara di sisi lain ada bapak-bapak yang cuman bisa bermimpi, cuman pengen punya tombol baru buat ngerem dan karburator baru biar normal aja gitu, gak mampu. Oke, nggak tahu apa. Oke guys, bener banget ini. Oke, bener banget kata-kata banyak orang yang emang bermodifikasi hampir puluhan juta
buat motornya, sedangkan di sisi lain ada orang yang emang sangat-sangat membutuhkan. Bahkan ini Bapak Husein cuma minta terombol sama karburator aja katanya. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang emang banyak yang ganti ini apa, part-part orsinil yang pada mahal ya. Merinding. Oke. Liatin baju. Anjay, ini kata-katanya gue keren. Pengen beli atau punya. Tidak harus sempurna, yang penting berguna. Ini gak sempurna tapi berguna. Amin. Keren bajunya. Keren. Selamat siang teman-teman. Ada Sore, Kak. kami Ini mah. Rafespa sama teman-teman Mapstud, dan ada bosku, ada Ki juga, ada Agung, Skuter Esensial dan lain-lain, SPX juga. Kita mau datang ke tempatnya Pak Husein. Oke, Sebenarnya PTS ini mahal. bukannya niat untuk memamerkan kita berbuat sosial gitu, tapi kita pengen memberikan motivasi ke teman-teman, pengen memperlihatkan ke teman-teman bahwa seharusnya kita lebih peka dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Karena salah satunya ya Pak Husein ini yang kita akan bantu, karena beliau ini kesehariannya naik Vespa dan Keren kerjanya juga dengan Vespa. Gila, Cuman PTS. sekarang ini kondisi beliau PTS. untuk kami bantu sebenarnya kayak gitu. Dan hari ini ada Cepet-cepet satu aja guys. Oke, sepanya gila. Oke, jadi ini keluarga besar Mapstud dan yang lain juga. Ada adik jauh juga tadi gua lihat. Mau ke rumah Bapak Husein. Oke, ini Bapak Husein. Oke, Bapak Husein. Oke, keluarga besar. Dejau, gila, inspirasi gua juga. Kakak Dejau. Oke, Vespanya. Oke, Kak. Anjay, gila ini ban. Ini udah kelihatan dagingnya, ini bentar lagi juga berbahaya banget kalau misalkan ini terjadi di Bogor itu, guys. Wah, bahaya banget. Nah, ini tentunya depan, kalau belakang lebih berbahaya. Susah banget. Tuh. Oke, Kak. Oke, Dejau, ganteng banget ya, Kak. Ya, siap, Kak. Oke, Dejau. Ini Bapak Husein lagi. Ini makasih kayaknya buat mereka, buat ya keluarga besar. Ada Mapstud, ada Dejau. Oke, cepat aja guys. Oke, jadi dikeluarin motor dari Bapak Husein ini. Oke, dipanggil lah seibunya. Ini namanya apa, Pak? Oneng. Masih Oneng. Oke, lucu nih guys. Jadi Vespa Bapak Husein ini namanya Oneng. Pak, kenalin Vespa gua namanya PSB, Vespa biru. Tapi kalau misalnya udah diganti mungkin beda lagi namanya. Kalau udah diganti warnanya mungkin beda lagi. Oke, namanya Oneng. Oneng, kaulah kendaraanku, dari dulu sampai sekarang kau milikku, Oneng. Cepat aja. Cepat aja guys. Kakak Dejau. Udah, ya kan niatnya insya Allah kita mau restorasi ini motor. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini yang keluarga Mapstud dan yang lain juga pengen restorasi motornya Bapak Husein. Rezeki seorang pahlawan yang ketemu di jalan terus dikasih hadiah dengan mau direstorasi motornya. Oke. Gak apa-apa kan kalau misalnya nggak ada gantinya? Jalan kaki dulu. Waduh. Ya sepeda dah. Sementara. Nggak banyak-banyak. Berapa lama? Paling 2 tahun. Restorasi 2 tahun. Pancing ya.
foto kalender lah. Lah kan ada singkong, tenang ayo lu. Ya Bu ya, enggak apa-apa ya. Nah, ini kita bawa nih. Kita bawa kelar kalian paling cepat paling lama itu 6 bulan, enggak apa-apa ya. kurang 6 bulan. Gitu. Paling cepat 6 bulan, paling lambat 1 tahun, 2 tahun. Ibu nggak rela ya kayaknya ya motornya Nggak rela ya? pulang Ibunya nggak rela. Nggak ada kaki si bapaknya, nggak ada transportasi ya. Apanya rokok? Ya, motornya bawa sini. Motornya. Oke, jadi mau direstorasi, mau dibawa motornya. Kenapa Bu? Emang kenapa? Enggak, maksudnya dimasukin mobil. Soalnya kan mau dibagusin istilahnya, dibagusin tuh nggak Oke, cepet. suaranya asal sedikit kenal gitu. Ini suara siapa ya? Kayak kakak Melki. Coba. Ya kan itu kan buat nyari duit gitu ya kan. Kalau nggak kerja, Kita kasih duit untuk motornya ya. Kalau kira-kira kalau nggak kerja, nggak ada motornya, bapak gimana kerjanya? nah dia kan kalau di kampung nggak bisa istilahnya kayak orang-orang gitu di apanya men nyari duit di kampung nggak bisa apa ke sawah apa dia nggak bisa. Harus ada motornya ya. Iya makanya kalau motornya rusak saya yang kebingungan. Nggak apa-apa menurut saya ya, ini mumpung masih di sini. Oke, bener juga kakak Melki. Kakak Melki, skuteris. Kak, salam kak. Dari Rio kak. Memperbolehkan ini bakalan dibawa. Tapi kalau ibu nggak memperbolehkan, tetap kami bawa. Bu. Iya, aduh. Kalau misalkan ibu gak memperbolehkan, kalau misalkan ibu memperbolehkan, kami bawa katanya. Kalau misalkan ibu nggak memperbolehkan, kami juga bakalan bawa. Kak, kocak banget. Bisa nggak ya? Lah, lu bawa motor mas? Mana muat? Ada motor. Oh di mobil Fortuner aja, ini turunin dulu dah. Turunin. Iya turunin dulu dah. Itu di Fortuner aja kali ya. Tur. Ini lo tanya nanti mau pakai kan? Ya gue aja yang lagi. Ini dulu ya. Biar muat. Anjir, keren motornya ini PS Strada guys. Atuh haurinan wae atuh motor teh. Nyorek dibawa. Si bapana. Anjay, ganteng banget. Kadek jauh ganteng banget, Kak. Sama kayak gue ya, anjir, guys. Ganteng. Pengen lihat. Boboin. Oke, dimasukin melalui Bapak Wisen. Gila. Allah mempertemukan kita dengan cara yang tidak terduga. Ini mungkin keluarga besar Masku. Dan Bapak senang nggak sih sebenarnya salah satu cita-cita besar Bapak bisa bahagia? Oh, ini cita-citanya bahagia. Seperti Bapak bilang tadi, cinta sama Ibu, perjuangan seminggu nggak pulang sebulan, uangnya nggak nentu. Sekarang kita bantu, kita nggak punya apa-apa, kita cuma Rumahnya, guys. punya rasa berempati, senang sama nolong orang. Motor ini buat Bapak. Oke. Gila. Gua nggak nyangka, guys. Ternyata motor PS Strada ini buat Bapak Husen. Gila, keluarga Mabskut dan yang lainnya yang ada di lokasi, mungkin yang kasih ini juga. Terima kasih banyak. Kalian menginspirasi gua, guys. Gila, seneng kali. Kita perbaiki, nanti kita akan antar lagi di sini. PS Strada. Gila, isapannya keren, orsinilnya kayaknya ini tuh. Surat-suratnya jangan dijual ya. Terima kasih sama teman-teman semua yang udah Melty nolongin ngapain Bapak, lagi? yang udah ngasih motor ini buat Bapak kerja. Kasih kawan-kawan juga sahabat Vespa yang dirasakan, saya merasa bangga hidup saya di Tuh, Pak. Vespa ini. Keadaan Semangat hidup terus jadi menderita anak dan Vespa. senang bahagia. Mantap. Oke guys, mungkin sekian dulu vlog dari gua dan cerita tentang dari keluarga besar Mabskut dan juga dari cerita Bapak Husen, seorang pengendara tanpa rem melainkan menggunakan rem kaki yang mendapatkan hadiah dari keluarga besar Mabskut dan juga hadiah dari Melki ada jauh juga ada kakak ganteng banget pun kayak gua sama ya. Gantengnya anjay.
Jadi pokoknya mungkin sekian dulu vlog dari gua guys, yang viral-viral itu tuh. Senang banget pokoknya. Gua liatnya terinspirasi banget, pengen banget gitu ya buat kayak mereka gitu. Cuman ya biaya gua nggak punya. Oke, thank you so much buat kalian yang masih nonton. Jangan lupa subscribe channel gua. Jangan lupa follow juga Instagram gua di Rio Hermawan tahun 210. Pokoknya mah anak Vespa tah. Vespa tah. Haridang. Jauh, haridang anak Vespa. Bob Marley pun anak Vespa mungkin. Oke guys. Gue ucapin terima kasih banyak. Ikan hiu makan hiu. Hayu gaskeun. Satu Vespa sejuta saudara. Oke, satu Vespa sejuta saudara. Oke, mantap. Thank you so much. Karena kamera gua mati tadi. Sedih amat. Hai, gaskun.